Selamat pagi, Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga, yaitu masa pertobatan, perkabungan karena dosa kita, pemeriksaan batin dan pendekatan diri kepada Tuhan. Kita bersyukur karena masih diberi kesempatan menikmati berkat dan kebaikan Tuhan melalui persekutuan ini. Kita meyakini bahwa Tuhan selalu hadir dalam seluruh bentuk kehidupan kita. Untuk itu, dalam persekutuan kita saat ini, dalam mengalami perjumpaan dengan Allah dan akan menjiwai kehidupan kita dalam sepekan ini, kita dituntun tema Allah selalu hadir. Mari kita berdiri dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Hidup Jemaat 17 ayat 1 dan 2. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai semua sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malaikat surga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan yakin kita berkata bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dengarkanlah petunjuk hidup baru melalui Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Mazmur 95 ayat 1 sampai 11 akan menjadi mazmur pujian berbalasan kita pada saat ini. Mazmur 95 ayat 1 sampai ayat 11. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya. Masuklah,
Marilah kita sujud menyembah. Sebab Dialah Allah kita. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Mazmur 95, Mazmur Pak Budian Toraya 95 ayat 1. Mai komi anta pudi puang. Kebenaran firman Tuhan akan kita renungkan bersama-sama dan akan kita baca di dalam persekutuan kita saat ini. Mari bersama-sama kita satu memohon hikmat daripada Tuhan. Kita berdoa. Betapa kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah yang maha besar. Dengan penuh rasa hormat kami datang di hadapanmu, seraya menaikkan ungkapan syukur kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah memberikan kehidupan kepada kami, memperlengkapi kami dengan berbagai hal di dalam menunjang keberadaan kami, menjalani hari-hari kami. Engkau pula telah kembali mengumpulkan kami di tengah-tengah kehidupan persekutuan di tempat ini, memuji dan memuliakan Engkau. Dan tiba saatnya ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tidak hanya mendengarkan, tetapi kami akan melakukannya di dalam tuntunan kasih-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, setiap perkataan firman Tuhan yang akan kami baca untuk kami renungkan, semuanya itu mengambil tempat yang baik di dalam hati dan pikiran kami. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja atas kami. Berkatilah seluruh kami ya Tuhan yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahkan yang akan melayankan kebenaran firman Tuhan ini. Dan biarlah hikmat Tuhan menguasai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan pertama telah dipilih dari Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Di masa dan di Meriba, firman Tuhan. Kemudian berangkatlah jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan kitab Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Refidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya,
Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Amin. Firman Tuhan. Bacaan kita yang kedua terambil dari kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, firman Tuhan, hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada kasih karunia ini, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Amin. Injil Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai ayat 42. Percakapan dengan perempuan Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria,
yang bernama Sikhar dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayangnya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari, lihatlah, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah Dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak Dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai.
Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain yang berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah diperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Amin. Firman Tuhan. Kurre sumangat Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Bagian firman Tuhan yang telah kita bacakan tadi, tepatnya kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Allah selalu hadir, itulah tema kita pada Minggu Prapaskah yang ketiga saat ini. Bagian firman Tuhan yang baru saya bacakan tadi, ini merupakan pengalaman atau perjalanan orang Israel menuju ke tanah perjanjian. Pengalaman atau perjalanan orang-orang Israel ini, saya mau katakan, ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan kehidupan seluruh umat percaya. Pengalaman yang bagaimana? Bersungut-sungut. Kalau kita perhatikan dalam pasal sebelumnya, pasal 16, sebenarnya waktu mereka masih berada di padang gurun Zin, mereka itu kekurangan makanan. Waktu mereka kekurangan makanan di padang gurun Zin, mereka itu bersungut-sungut. Tapi Tuhan mendengar mereka. Melalui Musa, Tuhan menurunkan manna dari surga, makanan dari surga. Jadi singkat cerita, perjalanan selama menuju perbatasan tanah Kanaan 40 tahun mereka makan manna tanpa bekerja. Tuhan sediakan, Tuhan berikan apa yang dibutuhkan oleh umatnya pada waktu itu. Umat Allah atau orang-orang Israel ini sungguh-sungguh mengalami yang namanya kuasa dan pertolongan Tuhan, bahkan memperlihatkan mujizat yang sungguh nyata di depan mata mereka. Tentu hal ini jarang terjadi di zaman ini. Saya bayangkan ketika seandainya saya ada pada waktu itu, lahir pada waktu itu, saya suka
tidak ada makanan, dan persoalan pada ayat 17 tidak ada air untuk diminum. Ini adalah dua kebutuhan yang sangat mendasar di dalam kehidupan manusia. Membuat orang Israel kembali melakukan hal yang tidak benar. Jelas pada ayat yang kedua. Ketika tidak ada air untuk diminum, mulailah mereka itu bertengkar. Wah. Ya. Bertengkar karena tidak ada air untuk diminum. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Kenapa saya?" Itu kata Musa, ya, dikatakan seperti itu. Dan lanjut, "Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" Kenapa Musa berkata demikian? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Maksudnya seperti ini, bahwa kamu kan sudah lihat bahwa Tuhan berkuasa melakukan apapun. Sehingga bacaan kita Mazmur tadi menyatakan bahwa Dialah pencipta seisi jagat raya ini. Punyanya lah langit, punyanya lah laut. Kenapa lagi kamu mencobai Tuhan Allahmu dengan bersungut-sungut? Dia akan menyediakan ketika kita meminta. Jangan marah padaku. Itu. Akhirnya bangsa ini berada di dalam keadaan yang haus. Ada dua hal Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, yang perlu kita pelajari dari peristiwa ini. Yang pertama adalah betapa pentingnya belajar dari pengalaman. Pengalaman adalah guru yang terbaik dalam kehidupan manusia. Yang pertama, betapa pentingnya kita belajar dari pengalaman. Pengalaman itu dikatakan pengalaman karena sudah dilewati. Pengalaman itu adalah bagian dari masa yang telah berlalu. Setiap orang, setiap manusia itu punya catatan masa lalu. Saya, Bapak Ibu, saudara-saudari semua, setiap kita punya catatan masa lalu. Ada hal yang pernah kita lakukan. Kok saya bisa lalui semuanya itu? Dan saya berada di masa sampai saat ini. Siapa yang buat kalau bukan Tuhan? Siapa yang memberikan solusi jalan keluar kalau bukan Tuhan? Melalui siapa? Mungkin melalui para pemimpin seperti Musa, mungkin melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Kisah perempuan Samaria ini menarik. Memiliki masa lalu yang kelam, yang suram. Yesus datang meminta kepadanya air lagi. Kebutuhan. Mau memperjelas bahwa kebutuhan yang paling mendasar di dalam kehidupan ini, ketika manusia kekurangan air, pasti mati. Tetapi terlebih lagi yang Yesus maksud di sini adalah air kehidupan, sebuah kebutuhan kekal di dalam kehidupan manusia, di mana yang dimaksud ini berbicara soal hal yang rohani. Ya, ditanyakan. Tiba-tiba Yesus bilang begini, "Kalau kau mau air itu, panggil suamimu." "Tidak Tuhan, saya tidak punya suami." Satu hal terbuka, pengakuan dosa dari perempuan ini. Yesus langsung menyambutnya dengan kata, "Benar katamu, karena yang ada padamu sekarang adalah bukan suamimu." Tapi benar kata, pengakuan yang jujur di hadapan Tuhan membuat Tuhan membenarkan perempuan ini. Ya. Ada setitik harapan bahwa masa lalu, masa suram perempuan ini akan diperbaiki oleh Yesus dengan penjelasan-penjelasan yang Tuhan Yesus berikan kepadanya. Yang kedua, ternyata perempuan ini adalah salah seorang yang juga menanti Kristus. Dia dengar, dia tahu bahwa Kristus akan datang memberikan pembaharuan di dalam kehidupan
kehidupan umat manusia. Sampai pengakuan orang-orang Samaria di ayat yang terakhir tadi, dialah juru selamat dunia. Itu dari mana? Dari masa penantian mereka. Luar biasa Bapak Ibu. Hal yang sangat menjadi berita penghiburan bahwa sejatinya setiap orang harus belajar bagaimana Tuhan memelihara hidup mereka dari waktu ke waktu. Bahwa Tuhan senantiasa memelihara dan menopang setiap kita di masa-masa sulit, di masa-masa suram sekalipun. Selalu ada jaminan penyertaan dan pemeliharaan dari Tuhan. Engkau ada Tuhan di setiap musim hidupku. Belum tentu manusia yang ada di sekitar kita ada di setiap musim hidup kita. Mungkin hanya senang, boleh. Ketika kita berada di dalam keterpurukan, menghilang. Itu pengalaman. Tuhan menyertai setiap manusia walaupun dia sudah sangat berdosa, bukan untuk kembali melakukan kesalahan, tetapi untuk berbenah diri. Tuhan memberikan waktu. Jadi seharusnya pengalaman di masa lalu membuat setiap kita sepenuhnya bersandar kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Ya ke tanian tuang matua sanggang tongan mote katuanta. Itu pengakuan iman saya secara pribadi. Ya. Di masa-masa lalu ada keputusasaan yang biasa terjadi. Ya. Ada kekecewaan baik kepada anak, baik kepada orang tua, baik kepada pasangan, baik kepada pemimpin. Buat apa? Tapi ketika kembali melihat Tuhan, mengingat Tuhan, makanya saya katakan kalau bukan Tuhan, betapa hancurnya kehidupan ini. Makanya di dalam kitab Roma tadi jelas-jelas di situ menyatakan tentang hasil pembenaran. Kalau bukan Tuhan. Ya. Yang kedua, yang perlu kita pelajari. Apa sikap kita ketika kita menghadapi suatu kesulitan atau tantangan atau sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita? Bagaimana respon kita menghadapi kenyataan-kenyataan kehidupan, menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan dalam hidup ini? Apakah kita akan marah dengan pemimpin kita? Kita bertengkar dengan pasangan kita? Apakah kita akan marah dengan Tuhan? Bersungut-sungut kepada Tuhan? Kenapa dia harus ada? Kenapa harus di sini? Kenapa begitu? Dan kenapa begini? Pertanyaannya adalah apakah dengan bertengkar? Apakah dengan marah-marah? Itu akan menyelesaikan persoalan kehidupan. Menyelesaikan apa yang kita hadapi. Nah, ini merupakan renungan pribadi untuk kita sekalian. Dan Bapak Ibu, menutup khotbah saya pada saat ini, saya mau katakan sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan melalui Roma pasal 5 ayat 3 bahwa siapa kita sejatinya bukan ketika kita hidup mulus dan aman, tetapi siapa sejatinya kita di hadapan Allah, semuanya itu akan terbukti ketika kita mengalami kesulitan dan tantangan. Itu jelas. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kualitas setiap manusia, kualitas setiap orang-orang percaya itu teruji ketika menghadapi berbagai tantangan demi tantangan yang ada di dalam kehidupan ini. Apakah dia tetap mampu dengan tenang menghadapi, atau justru meronta-ronta, bahkan marah kepada Tuhan?
dengan menaruh percaya bahwa Allah selalu hadir dalam setiap musim hidup kita, saya mau katakan itu akan membantu kita, memampukan kita untuk menjalani kehidupan ini. Terpujilah nama Kristus. Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin. Berterima kasihlah kepada Tuhan di dalam saat teduhmu pada saat ini. Apapun yang telah kita terima dari kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengar, tangkaplah itu, jadikan pegangan sehingga kita terus kuat menghadapi persoalan kehidupan. Yakinlah dengan tenang, menyadari bahwa Allah hadir, bahkan selalu hadir. Ia akan memberikan jawaban solusi untuk membawa kita kepada hidup yang benar, karena sesungguhnya kita telah dibenarkan di dalam pengasihan Tuhan. Bersama-sama mari kita satu di dalam doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam akta pengutusan pengurus PWGT Jemaat Kapak-Kapak periode 2023 sampai 2026. Firman Tuhan mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dialah juga yang telah memanggil, menetapkan, dan menjadikan kita kawanan sekerjanya. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara-saudara yang saya sebut namanya adalah pengurus PWGT Jemaat Kapak-Kapak periode 2023 sampai 2026. Dalam hal ini Ketua Nyonya Christina Lopang, Sekretaris Nyonya Margareta Remak, bersama dengan Nyonya Yordanti Tappe, Bendahara Nyonya Eva Rianti Konak Lopang, bersama Nyonya Yuspin Arwan. Bidang 1, Ketua Nyonya Yuliana Geti Borotoding, bersama anggotanya Nyonya Lydia Remak. Bidang 2, Ketua Nyonya Agustina Bungan, bersama anggota-anggotanya Nyonya sebelumnya saya minta maaf kalau ada salah sebut kata nama. Bidang 2, anggota-anggotanya Nyonya Eva Rence ya, saya baca seperti bahasa. Nyonya Eva Rence, Nyonya Pasila, Nyonya Herming Timang. Bidang 3, Ketua Nyonya Yohana Neni, bersama dengan anggota-anggotanya Nyonya Albertin Patandean, Nyonya Justin Teti, Nyonya Teruna Selvi. Adapun exoficial kelompok, yang pertama Nyonya Yordanti Tape, yang kedua Nyonya Albertin Dedi, yang ketiga Nyonya Lydia Remak, yang keempat Nyonya Berta Naksa. Itulah nama-nama pengurus PWGT yang telah saya sebutkan, dan
saudara-saudara telah diangkat dan ditetapkan sebagai pengurus PWGT Jemaat Kapak-Kapak periode 2023 sampai 2026 dalam Gereja Toraja. Dengarkanlah bahwa tugas dan tanggung jawab yang hendak saudara-saudara layankan adalah pelayanan dan panggilan gerejawi. Ketahuilah bahwa pelayanan saudara-saudara adalah bagian dari pelayanan yang diamanatkan kepada gereja dalam rangka kedatangan kerajaan Allah. Biarlah saudara-saudara menerima panggilan itu sebagai kesempatan melayani dalam kerajaannya. Semoga saudara beroleh sukacita dan damai sejahtera dalam melayani sebagai pengelola yang setia untuk Tuhan, dengan mengetahui bahwa waktu, bakat, dan harta milik serta apapun yang saudara-saudara berikan untuk kemajuan pelayanan gerejawi dalam persekutuan dengan Tuhan adalah tidak sia-sia. Agar hal itu dapat nyata bagi sidang jemaat Tuhan di sini, saya persilahkan saudara-saudara berdiri di depan dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Disilakan. Pertama, yakinkah engkau bahwa pilihan atas diri saudara-saudara sebagai pengurus PWGT Jemaat Kapak-Kapak periode 2023 sampai 2026 adalah panggilan yang datangnya dari Tuhan sendiri? Apakah saudara-saudara yakin? Pertanyaan yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah saudara-saudara percaya? Pertanyaan yang ketiga, berjanjikah engkau untuk melaksanakan tugas kepengurusan ini dengan tekun dan setia, serta berusaha sungguh-sungguh mewujudkan keesaan gereja Tuhan, menjaga kekudusan gereja, kemajuan pemberitaan Injil, dan peningkatan pelayanan gerejawi sesuai pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja? Apakah saudara-saudara berjanji? Berdasarkan jawaban dari saudara-saudara, maka saya mengutus saudara-saudara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai pengurus PWGT Jemaat Kapak-Kapak periode 2023-2026. Silahkan jemaat Tuhan berdiri dan kita mohonkan berkat Tuhan bagi kekasih-kekasih kita. Kiranya halik dunia Allahmu beranugerah. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya silahkan duduk kecuali yang pengurus. Diucapkan terima kasih atas kesediaan untuk menerima pengutusan
di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan, dan kepada segenap ibu-ibu yang kekasih untuk menghadap ke jemaat. Tidak apa-apa kalau mau difoto juga. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang diemban oleh mereka sebagai pengurus PWGT dalam masa periode 2023 sampai 2026, dan tentunya bantulah serta dukunglah mereka dalam doa dan karya sehingga mereka senantiasa giat di dalam pekerjaan dan persekutuan dengan Tuhan. Segenap saudara-saudara pengurus PWGT, jemaat kapak-kapak, Gereja Toraja yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah kepala gereja, kami menyambut segenap saudara-saudara, ibu-ibu kekasih untuk tugas pelayanan dalam Gereja Toraja. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kuasa Allah yang kekal, Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah satu-satunya dasar dan kepala gereja. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau sendirilah yang telah memanggil pelayan-pelayan-Mu untuk mengambil bagian dalam perwujudan kerajaan-Mu. Berilah kepada orang-orang yang telah Engkau pilih kasih kesetiaan-Mu, sehingga mereka melaksanakan segenap tugas dan tanggung jawab ini dengan kesungguhan hati. Berikanlah buah-buah yang lebat bagi segala kerja dan usaha mereka, dan tuntunlah mereka pada jalan yang benar mengikuti Tuhan kami Yesus Kristus yang telah datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Karuniakanlah ya Allah Roh Kudus-Mu kepada mereka, sehingga semangat dan kegembiraan tidak pernah pudar dalam karya mereka. Berilah mereka keyakinan bahwa Tuhan sendiri mempergunakan mereka menuju perwujudan karya-Mu yang agung dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Semua ini kami mohonkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk kembali. Dari tempat ini saya mohon maaf bahwa dalam pengutusan tadi ada penyampaian, ada satu nama yang memang saya terima tidak ada dalam catatan, mungkin berbeda dengan catatan yang saya terima, yakni di bidang 1 anggota Nyonya Marta Delis ya. Berapa
berkata demikian, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Yesus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. PKJ 282, Tuhan tolonglah bangsa kami. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang penuh. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang penuh. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tanganmu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang penuh. Kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan pada saat ini. Firman Tuhan dari pertama Tawarikh pasal 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu-lah segalanya dan dari tanganmu-lah sendiri Bersama bersyukur atas pertambahan usia yang dialami oleh orang tua kekasih kita, Nenek Saskia. Juga diucapkan selamat, kiranya Tuhan tetap memberkati di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan. Persembahan syukur yang telah diberikan oleh keluarga Nek Petra, Saudara Ima, dan juga Indo Iren. Berdoa juga bagi jemaat yang berada di dalam keadaan sakit, Nek Ika, Nek Odi, Nek Novi, Nek Dev, Nek Jack, Kong Eno, Ricky, Ima, Adi, dan Desta. Bersyukur karena Saudara Anto sudah mulai membaik dan kiranya ini berangsur-angsur semakin membaik. Baiklah, bersama-sama kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, senantiasa di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan di tempat ini, kami selalu memiliki pengharapan yang besar hanya kepadamu, karena kami selalu percaya bahwa Engkaulah Allah tempat di mana kami selalu datang untuk menyampaikan rasa syukur kami, bahkan segala sesuatu hal yang kami alami di dalam perjalanan kehidupan kami pun di tengah-tengah kehidupan persekutuan kami. Terima kasih ya Bapa, kami sampaikan atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama. Kiranya Engkau meteraikan di dalam kehidupan kami, menjadi pegangan bagi kami, sehingga kami selalu semakin kuat dan yakin Allah selalu hadir di setiap musim kehidupan kami. Bapa di sorga, kami pun berterima kasih bahwa ketika kami masih mampu untuk dapat datang memberikan tanda ungkapan syukur kami lewat segala sesuatu yang telah kami dapatkan daripada Tuhan melalui usaha pekerjaan kami dan telah kami persembahkan di tengah-tengah rumah Tuhan di tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati semua pemberian umat-Mu, dan di dalam semuanya itu ya Bapa, biarlah tetap dipakai di tengah-tengah kehidupan pelayanan pekerjaan Tuhan. Bahkan di dalam semuanya itu pula
nama Tuhan selalu dimuliakan. Ada persembahan-persembahan dalam bentuk apapun ya Tuhan, baik itu persembahan pembangunan maupun persembahan syukur yang telah diberikan oleh beberapa warga jemaat-Mu, dan juga lelang yang telah dilakukan pada saat ini, bahkan persembahan untuk mendukung kegiatan Injil Masuk Toraja. Engkau Tuhan memberkati semuanya itu, dan biarlah ya Tuhan, setiap hal yang masih Engkau percayakan untuk kami kelola, semuanya itu dapat dan dimampukan oleh Tuhan untuk kami kelola di dalam kehidupan kami. Kami membawa segala pergumulan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, di mana ya Tuhan, kami bergumul bagi keberadaan orang-orang yang berada di dalam sakit yang diderita, orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tentu ini menjadi derita yang sangat berat bagi mereka ya Tuhan, di mana yang menjadi harapan ketika masa tua kami boleh nikmati dengan penuh kebahagiaan, tetapi beberapa orang tua kekasih kami masih bergumul hingga saat ini. Engkau Tuhan di dalam kasih-Mu kiranya memberikan kekuatan kepada setiap orang-orang tua yang kami kasihi, bahkan beberapa di antara yang telah kami sebutkan nama mereka ya Tuhan, yang berjuang juga melawan sakit penyakit yang baru saja diderita di dalam kehidupan mereka, bahkan yang sudah bertahun-tahun. Kiranya Engkau ya Tuhan yang menjadi penolong bagi orang-orang yang kami kasih ini. Kekuatan iman pengharapan hanya tertuju kepadamu. Bersyukur ya Tuhan ketika kami boleh melihat di tengah-tengah kehidupan persekutuan kami, kekasih kami, saudara kekasih Anto sudah mulai berangsur-angsur membaik. Kiranya proses ini terus berjalan dengan baik dan kesehatan kekuatan akan diperoleh. Kami hanya berharap Engkau Tuhan memberkati saudara kekasih kami. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tak lupa juga kami berdoa dengan penuh rasa syukur bagi kehidupan orang tua kekasih kami, Nenek Saskia, yang telah Engkau pertambahkan usianya. Terima kasih ya Tuhan untuk perjalanan kehidupan yang telah Engkau berikan dan berkati di dalam kehidupan orang tua kekasih kami. Dan kami juga berharap di dalam perjalanan kehidupan selanjutnya, penyertaan Tuhan tetap berlaku dan orang tua kekasih kami selalu dapat menaikkan rasa syukur kepadamu. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga mengingat atas perayaan Injil Masuk Toraja di sepanjang waktu ke depan ini, bahkan yang telah berlalu beberapa hari belakangan ini. Kami memohon ya Tuhan kiranya setiap kegiatan yang akan dilakukan boleh berjalan dengan baik. Engkau tetap memberkati panitia pelaksana, kiranya mereka dengan penuh hikmat boleh melaksanakan tugas tanggung jawab yang telah diberikan. Berkati seluruh gereja-gereja Tuhan, secara khusus gereja Toraja dimanapun berada ya Tuhan, yang juga akan mempersiapkan diri untuk menikmati, menyaksikan perayaan Injil Masuk Toraja yang ke-110 tahun. Biarlah secara bersama-sama kami melakukan kegiatan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati setiap persiapan-persiapan yang akan dan telah dilakukan untuk perayaan 110 tahun Injil Masuk Toraja. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih bahwa kami juga berdoa atas keberadaan saudara kekasih kami yang akan berencana untuk membawa kehidupan perkawinan mereka ke hadapan hadirat Tuhan. Masih di dalam sebuah proses rencana, tetapi kami mohon Engkau memberkati ya Tuhan segenap kedua belah pihak keluarga, bahkan secara khusus bagi saudara kekasih kami Samuel Sening Palungan dan juga saudari Yuliana Ratna Karoma di dalam persiapan-persiapan mereka. Bahkan Engkau kiranya karuniakan kekuatan kesehatan sehingga apa yang mereka telah rencanakan ini ya Tuhan boleh terwujud dengan baik di dalam penyertaan-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk setiap kebaikan-Mu yang telah kami alami di dalam kehidupan ini, bahkan untuk menjalani waktu kehidupan kami di sepanjang minggu ke depan ini, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya hidup kami tetap berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan dan melakukan yang terbaik, berkarya untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah ya Bapa yang menjadi doa, seruan sembahyang kami, permohonan kami.
yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. PKJ 249, ya Tuhan kuatkan imanku. Segenap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera. Saksikanlah bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupanmu sekalian. Ya Roh Kudus, tuntun kami. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur kita dari PKJ 258, ku ingin selalu dekat padamu. Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jauh, bila kau pimpin jalan hidupku, tidak aku takut salah seru. Duduk bersama peganganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat
Demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.